Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Channel YouTube-nya Putra Melayu Asli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Selamat menikmati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini bertemu lagi bersama saya dalam program jodoh Journal of One Day One Hadis bersama saya di channel YouTube saya Andika Mafa Official. Alhamdulillah atas segala rahman dan rahim Allah, atas segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang meminjamkan kepada kita jasad ini, yang meminjamkan kepada kita ruh yang ada bersemayam dalam badan kita ini, yang meminjamkan kepada kita kesehatan, yang meminjamkan kepada kita penglihatan, yang meminjamkan kita pendengaran, yang meminjamkan kepada kita suara untuk bisa berbicara, yang meminjamkan kepada kita hati yang bisa merasa. Semua itu ialah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita bayar dengan apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, andaikan air lautan itu dijadikan tinta dan ranting-ranting dedaunan yang ada di dunia ini menjadi penanya, maka sesungguhnya semua itu tidak bisa mencatat atau menulis semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tak bisa menulis semua rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia ini. Lalu bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang insya Allah mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah fillah dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita yang ketujuh. Mohon maaf ya, hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita yang ke-8 insyaallah. Ya. Adapun hadis ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaitu ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa lidahnya basah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu ialah orang yang menjaga lidahnya dari menyakiti hati orang lain, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ialah orang-orang yang suka memberi makan kepada sesama saudaranya. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, 4 golongan ini adalah merupakan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu dari 4 golongan itu. Yang pertama ialah orang yang suka membaca Al-Quran. Kalau kita suka membaca Al-Quran dalam hidup ini, setiap hari kita sediakan waktu,
kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata hadis ini ialah merupakan orang yang senantiasa dirindukan surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, bahwa kalau kita rajin membaca Al-Quran, surga akan merindukan kehadiran kita untuk memasukinya. Bayangkan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, andaikan kita dirindukan oleh orang-orang tercinta kita, betapa senangnya hati kita, betapa gembiranya hati kita. Apakah lagi ini surganya Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya yang tak bisa tergambarkan oleh pikiran kita. Tak bisa kita bayangkan berapa begitu takjubnya surga Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita rajin membaca Al-Qur'an, maka sungguh benarlah surga itu begitu rindu akan kehadiran kita memasukinya. Ingat, surga ini adalah merupakan harapan terbesar bagi kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka tempat selanjutnya yang kita harapkan kekal abadi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita senantiasa membaca Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua dikatakan tadi, wahafizil lisan. Surga begitu rindu kepada orang yang bisa menjaga lisannya. Terkadang kita sering menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Tak sadar kita, ucapan kita kasar, menyinggung hati orang, menyinggung perasaan orang. Kadang-kadang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sadar atau tidak sadar, kita sering menceritakan aib orang. Kita suka menghibah orang, pergi belanja ke kedai. Bagi ibu-ibu, mohon maaf, bukan saya memojokkan ibu-ibu, tidak. Kadang-kadang belanjanya cuma 5.000, tapi mencerita orangnya dosanya 5 ton. Ya, kadang-kadang belanjanya cuma 2 kilo, tapi menceritakan orangnya itu lebih daripada 1.000 ton. Ya, maka dari itu mari kita jaga lisan kita. Kalau kita pandai menjaga lisan kita, tidak mengumpat, tidak mencaci maki orang, tidak menghibah orang, tidak menyakiti hati dan perasaan orang, insya Allah inilah orang yang teramat sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga tadi dikatakan dalam hadis ini ialah yang dirindukan oleh surga itu ialah wa mut'imil jian. Orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Siapa orang itu? Orang-orang yang dermawan. Mereka manfaatkan harta yang dititipkan Allah kepada mereka. Mereka punya harta, mereka memiliki kelebihan rizki. Mereka dititipkan Allah, rizkinya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka pandai mensyukuri nikmat itu dengan cara suka memberi makan kepada orang yang memerlukan. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak bisa makan dalam kesehariannya. Bayangkan berapa banyak orang yang sampai berputus asa, orang tua yang berputus asa mencari rezeki demi makan anak istrinya di rumah. Ya, berapa banyak orang yang susah. Coba lihat berapa banyak orang yang hidup di bawah kolong jembatan, tidak memiliki rumah. Jangankan memiliki rumah, mau hanya menumpang hidup sekedar makan saja mereka susah. Maka ketika kita tergerak hatinya, kita lembutkan hati kita dengan memikirkan mereka yang susah makan, maka sungguh orang-orang inilah yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan yang mulia ini, yang penuh keberkahan ini, yang penuh maghfirah ini. Kita manfaatkan, lembutkan hati, rendahkan hati, ya. Tundukkan keegoisan kita. Kita tahan lapar adalah tujuan untuk merasakan betapa beratnya hidup dalam kelaparan itu. Nah, kita sudah merasakan sekarang. Maka ayo yang memiliki rezeki, yang memiliki harta, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Lalu yang selanjutnya yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasaimi fi syahri Ramadan.
orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus dia, ikhlas dia menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang inilah yang nantinya akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, berdasarkan hadis Nabi ini, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari ayo yang pertama kita jaga bibir kita, lidah kita, hati kita suka membaca Al-Qur'an. Kita jaga lisan kita untuk tidak menceritakan aib orang lain, tidak menghibah, tidak memfitnah, tidak mengumpat, tidak menyakiti perasaan dan hati orang lain. Lalu yang ketiga ialah mari kita tergerak hati membantu orang-orang yang kelaparan. Kita beri mereka makan. Lalu yang terakhir, mari jangan tinggalkan bulan suci Ramadan ini. Sayang, 1000 sayang. Belum tentu lagi tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi memang perlu dan sangat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun depan masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.